Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fatih Asmiatiba akan menjelaskan terkait tugas dari PPO untuk membuat sebuah sistem apa saja tergantung studi kasusnya. Di sini saya akan mengambil studi kasus sistem pengaduan masyarakat berbasis Android. Sebelum masuk ke dalam codingan, saya akan menjelaskan diagram UML-nya terlebih dahulu. Di sini saya sudah buat diagram UML menggunakan Drop.io. Di sini ada beberapa kelas ya. Yang pertama itu kelas penilaian yang paling atas. Terus lanjut ada kelas masyarakat, pengaduan, petugas, tanggapan, dan kategori. Nah, masing-masing kelas ini saling berhubungan. Yang pertama saya akan jelaskan kelas masyarakat. Jadi di kelas masyarakat ini mewakili pengguna dari kalangan masyarakat yang mengirim pengaduan. Di sini ada beberapa atribut. Yang pertama itu ada ID masyarakat, username, nama, jenis kelamin, tempat lahir, tanggal lahir, alamat, nomor HP, password, foto user, token, dengan metode create, read, update, delete, dan reset. Nah, di kelas masyarakat sendiri ini berfungsi untuk kayak menangani data dan aktivitas akun dari masyarakat sendiri. Jadi semisal masyarakat ini ingin mengadu lewat sistem ini, maka masyarakat harus mempunyai akun terlebih dahulu. Selanjutnya ini ada kelas pengaduan. Di kelas pengaduan ini mewakili laporan atau pengaduan lah yang dikirim dari masyarakat dari inputan akun pengaduan laporan masyarakat. Intinya ini untuk menginput pengaduan apa aja yang akan masyarakat adu. Di sini ada beberapa atribut juga. Yang pertama itu ID pengaduan, username, isi laporan, kategori, longitude, attitude, foto, tanggal, status, ID tanggapan, feed, dan jam. Di sini juga memiliki beberapa metode. Ini ada create, read, get lokasi, dan laporan. Terus hubungannya antara masyarakat dengan pengaduan itu ini menyimpulkan satu dan ini banyak. Jadi masyarakat ini atau akun yang dari masyarakat ini bisa memiliki banyak pengaduan, enggak cuma satu. Bisa mengadu. Ini tidak hanya satu pengaduan, bisa lebih dari satu. Selanjutnya di sini ada petugas. Nah, kelas petugas ini digunakan untuk admin atau yang menangani dalam pengaduan ini. Orang yang menangani sistem pengaduan online ini. Di sini ada ID petugas, nama petugas, bagian, terus tempat lahir, tanggal lahir, jenis kelamin, alamat, telepon, username, password, dengan
metode create, read, update, dan delete. Nah, hubungannya antara pengaduan dan petugas itu, si petugas ini menindaklanjuti atau bertanggung jawab untuk mengatasi pengaduan yang ada di masyarakat. Ini menyimbolkan N, simbolnya N dan satu. N itu berarti banyak, jadi banyak pengaduan itu bisa ditangani oleh satu petugas. Terus di sini ada apa ya? Lanjut ke tanggapan. Tanggapan berfungsi untuk menyimpan respon petugas dari pengaduan yang ada di masyarakat ini. Jadi si petugas ini bisa menanggapi pengaduan apa aja yang ada di masyarakat. Nah, di sini di tanggapan sendiri itu ada metode atribut ID tanggapan, terus isi tanggapannya apa, isi tanggapan, terus tanggal tanggapan. Di sini juga ada metode create dan read. Nah, simbol satu ini di petugas itu menunjukkan bahwa satu petugas bisa mempunyai beberapa tanggapan. Intinya satu petugas itu bisa menanggapi tidak lebih satu tanggapan saja. Di sini juga ada lanjut ya. Di sini juga ada kelas penilaian. Kelas pengaduan. Pengaduan sudah ya. Nah, hubungan antara pengaduan dengan tanggapan, intinya di sini kan menghubungkan simbol satu sama satu ya. Ini menunjukkan bahwa satu pengaduan dari masyarakat hanya bisa ditanggapi oleh satu petugas saja, satu tanggapan saja gitu. Namun banyak tanggapan ini bisa ditangani oleh satu petugas. Itu intinya ya. Sesuai simbolnya, satu itu mewakili satu, N itu mewakili banyak. Terus di sini ada kelas yang belum apa ya? Kategori. Nah, kategori sendiri itu kelas dimana untuk mengategorikan pengaduan yang ada di masyarakat. Semisal masyarakat ingin mengadu terkait jalan rusak, berarti masyarakat ini memasukkan kategori infrastruktur. Nah, di dalam kategori ini memiliki atribut. Yang pertama ini ada kode kategori, terus juga kategori, terus metodenya itu create, read, update, dan delete. Nah, hubungannya antara pengaduan dengan kategori itu jelas ya teman-teman. Jadi semisal tadi yang saya bilang, kategorinya misal infrastruktur, berarti pengaduannya terkait tentang infrastruktur gitu. Dan ini menyimbolkan satu dan satu. Kategori satu, pengaduan satu, itu menandakan bahwa satu kategori itu satu pengaduan gitu. Terus lanjut ke kategori dengan masyarakat. Itu jelas ya, masyarakat bisa memilih beberapa kategori. Ya intinya itu ya, 1 sama N, berarti masyarakat ini satu akun atau satu masyarakat bisa memilih beberapa kategori. Bisa dipilih, misalkan masyarakat ini mengadu terkait yang tadi infrastruktur ataukah selain infrastruktur, intinya itu
itu ini bisa dipilih itu ya, ada opsinya, karena masyarakat ini bisa memilih beberapa kategori yang ingin diajukan sesuai dengan pengaduannya mereka. Terus di sini ada penilaian yang terakhir. Penilaian itu digunakan untuk menilai sistem ini itu gimana, pandangan dari masyarakat terhadap sistem ini. Ini ada beberapa fitur yang kayak fitur rating lah, seperti itu. Jadi masyarakat ini bisa menilai sistem pengaduan ini membantu masyarakat apa enggak. Ini menyimpulkan berarti satu akun bisa menilai banyak gitu ya, kayak semisal terkait kenyamanan dalam sistemnya bagaimana, terus responnya bagaimana, apakah tersampaikan atau tidak gitu ya. Intinya sistem diagram ini tuh saling terhubung, kelas-kelas yang ada diagram ini itu saling terhubung gitu. Nah, intinya alur dari sistem ini itu yang pertama, masyarakat atau akun dari masyarakat sendiri itu membuat pengaduan, lalu si petugas ini menindaklanjuti pengaduan itu. Kemudian pengaduan ini tuh memiliki kategori, lalu si petugas ini bisa memberikan tanggapan, dan masyarakat ini bisa memberi penilaian terhadap sistem ini gitu. Jadi kelas-kelas yang ada di dalam sini itu saling terhubung satu sama lain. Itu lanjut, kita akan mengimplementasikan diagram ini ke dalam codingan atau konsep OOP menggunakan Java. Oke, kita sudah masuk ke VS Code. Ini saya sudah mengimplementasikan diagram yang tadi ke dalam codingan. Nah, tapi di sini di dalam codingan ini atributnya tidak lengkap, tidak sesuai dengan yang ada di diagram UML, karena di sini itu yang ada di diagram UML tadi itu adalah sebagai gambaran lengkap sistem aja gitu. Jadi yang saya implementasikan ke dalam codingan itu yang memang penting saja itu. Karena fokus kita tuh hanya pada simulasi logikanya saja. Maka di sini saya sudah membuat yang pertama itu kelas masyarakat. Nah, di dalam kelas masyarakat sendiri itu ada atribut ya. Atributnya itu ID masyarakat, username, nama, alamat, nomor HP, dan password. Nah, atribut ini tuh bersifat privat ya. Ini bersifat privat. Kenapa bersifat privat? Ya karena si ID ini tuh si atribut ini itu menerapkan prinsip enkapsulasi, di mana si data ini tidak bisa diakses atau diubah langsung dari luar kelas. Jadi si data ini tuh hanya bisa diakses dan diubah dari dalam kelasnya saja gitu loh. Terus di sini saya di bagian ini saya membuat konstruktor dengan parameter, di dalamnya ada parameter ID masyarakat, terus string username, nama, alamat, nomor HP, dan password. Nah, konstruktor sendiri ini berfungsi untuk mengisi data awal saat si objek masyarakat ini dibuat gitu. Jadi ketika objek ini dibuat, data seperti ID, terus username, nama, alamat, nomor HP, dan password itu langsung tersimpan di dalam objek tersebut gitu loh. Nah,
Di dalam konstruktor ini saya menggunakan this. Kenapa digunakan ini? Ini menunjukkan variabel milik objek masyarakat yang sedang dibuat gitu. Kenapa juga saya menggunakan this alamat terus sama dengan this alamat terus this ID masyarakat, itu ID masyarakat itu ya karena nama parameter ini kan sama ya dengan variabel di dalam kelas yang sama gitu. Maka di sini digunakan ya supaya si Java ini tahu gitu loh bahwa data yang dari parameter itu disimpan ke atribut ya, kelas yang benar gitu loh. Di sini di sini ada beberapa metode juga sesuai dengan OML, diagram OML. Nah, ketika si objek masyarakat ini berhasil dibuat atau memiliki data gitu ya, nanti objek tersebut tuh bisa melakukan beberapa proses melalui si metode-metode ini. Semisal ini kan metode create, berarti data masyarakat berhasil didaftar gitu. Terus di sini juga menampilkan metode read menampilkan data dari masyarakat ini berupa nama. Lalu di bawahnya itu ada update, jadi ini mengubah data dari masyarakat. Ini juga delete, itu menghapus. Terus lanjut. Selanjutnya di sini ada kelas petugas. Di dalam kelas petugas ini kita memiliki atribut ID petugas, nama petugas, terus bagian. Nah, di sini juga dibuat konstruktor, di mana konstruktor ini itu di dalamnya ada parameter ID petugas, terus nama petugas, dan juga bagian gitu. Di dalam konstruktor ini juga sama seperti yang ada di kelas masyarakat ya, kita menggunakan keyword this. Ini ya, this.id petugas. Itu kita menggunakan keyword this. Ini juga seperti tadi yang saya jelaskan. Ini menunjukkan bahwa si variabel tersebut itu adalah milik objek yang sedang kita buat, yaitu objek petugas gitu loh. Nah, semisal si objek petugas ini sudah kita buat atau berhasil memiliki data gitu ya, maka ini bisa melakukan proses read, dimana read ini itu kan metode dari kelas petugas gitu. Selanjutnya kelas-kelas yang lain itu akan dijelaskan oleh teman saya Dwiki dan Malik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan, nama saya Dwiki Lutfiansyah dengan NIM 2441160611120 dengan nomor absen 14 dari kelas 3 INFC. Ingin mempresentasikan tugas akhir dari mata kuliah PBO. Ya, di sini saya akan menjelaskan dari kelas tanggapan. Ya, kelas tanggapan ini berisi tentang beberapa poin ya. Ya, itu ada poin atribut. Atribut ini contohnya itu adalah private. Private itu digunakan agar data tidak bisa diakses langsung dari luar kelas. Jadi kalau misalkan nggak masuk ke kelas ini atau dia bukan admin, itu nggak bisa mengaksesnya. Lalu ada konstruktor. Konstruktor itu untuk menginisialisasi objek tanggapan. Nah, di sini juga contohnya itu adalah this ya. This ini digunakan untuk membedakan atribut class dengan parameter. Jadi ini kan digunain itu buat membedain antara atribut class sama parameternya. Terus ada metode yang digunakan di sini itu adalah metode thread ya. Ini contoh metode threadnya. Ini itu digunakan untuk menampilkan isi tanggapan. Terus kita lanjut ke kelas penilaian.
Di kelas penilaian ini juga ada 3 poin, yaitu ada atribut. Contohnya itu adalah ID feed. ID feed ini adalah untuk ID penilaian ya. Terus ada bintang. Bintang ini digunain untuk merating kayak misalkan nanti ada bintang 1 atau bintang 5 gitu. Terus ada keterangan. Ini keterangan itu digunain untuk komentar atau ulasan masyarakat. Lalu di sini juga ada konstruktor. Konstruktor itu untuk membuat objek penilaian baru dan mengisi data rating atau komentar. Dan di sini juga menggunakan metode thread ya. Metode thread itu digunain di sini tuh untuk menampilkan nilai bintang dan komentar penilaian. Lalu kita masuk ke kelas pengaduan. Kelas pengaduan itu adalah kelas inti dari project kita. Di sini itu berisi tentang atribut. Atribut itu ada atribut penilaian, terus pengaduan, terus isi laporan dan status. Lalu di sini juga ada relasi ya. Relasi itu contohnya seperti masyarakat, petugas, kategori, tanggapan, dan penilaian. Ini tuh dibuat agar misalkan satu pengaduan misalkan itu dibuat untuk satu saja. Misalkan kayak tanggapan itu kita cuma bisa menanggapi satu saja, terus penilaian juga kita cuma bisa satu saja gitu. Terus ada konstruktornya itu untuk membuat pengaduan baru dan diisi oleh masyarakat dan kategori. Jadi ini dibuatnya itu untuk masyarakat dan kategori. Sedangkan metode yang di sini itu juga metode ada metode thread juga ya. Terus ada set penilaian, set tanggapan. Set tanggapan itu digunain untuk menyimpan tanggapan petugas. Status otomatis berubah menjadi selesai. Jadi kan ini kan jadi dituliskan this dot status sama dengan selesai gitu. Terus ada set petugas juga, itu metode juga. Terus ada set penilaian, terus set rate. Rate itu ya untuk menampilkan semuanya gitu. Mungkin cukup dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, mohon maaf, aku akan menjelaskan pakai bahasa Inggris biar menjelaskannya lebih jelas. In this video, I will explain the Vanguard 1 class and the public class main in our object-oriented programming. The explanation for Vanguard 1 class. The Vanguard 1 class represents a complaint made by the community. For the attributes that we see right now, we have many attributes such as ID Vanguard 1 to store the complaint ID, and we have EC Laborant to store the complaint content, and we have stats to store the complaint stats. This class also uses other objects like masyarakat, petugas, categories, tanggapan, and penilaian. This shows the content of object composition in OOP. For the constructor is used to set the initial data of the complaint. When the complaint is created, the stats is set to DKVM. For the methods, the Vanguard 1 class has several methods. Like we have here set petugas to assign a staff and change the status to the process. And then we have set tanggapan to add a response and change the states to selesai. And then after that we have set penilaian to add rating.
The last one is read. Read is to display the complaint, category, and states. These methods show encapsulation and behavior in object-oriented programming. At the end, we got the public class main. The main class is the main class where the program starts. We got program flow. In the main method, we create several objects such as masyarakat object, categories object, Betugas object. After that, we create Bangaduan object using the community and category data. Then we assign staff, add a response, and add rating using the available methods. For the program output, at the end, the program displays the complaint data using the read method. It also shows the response and the rating as the program output. That is the explanation for the Bangaduan class and the main class. Thank you very much.